Saudara tercinta, pada tayangan ini akan kami tampilkan sebuah sosialisasi tentang pentingnya generasi muda memahami persoalan hukum up to date yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini merupakan kerjasama PKB Nuncakra Cipaku Purbalingga bekerja sama dengan Yayasan Desa Men Indonesia, Lembaga Pengabdian Masyarakat Solo dan UPM Yogyakarta serta praktisi hukum dari Kota Purbalingga. Tema yang menjadi fokus masalah adalah pentingnya pencegahan berita hoaks dan jerat hukum judi online yang merupakan hal urgen harus dipahami generasi muda kita. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dia adalah seorang ustadz yang tadinya merupakan admin slot judi online di Thailand. Dia bilang bahwa gak ada keuntungan dari judi gitu. Gak ada keuntungan dari judi. Karena dia terlibat secara aktif, mulai bermain dan mengabaikan resiko gitu ya. Karena dia udah sering. Selamat datang di Cipaku, semoga bermanfaat. Ini dari UMS ya, dari UGM. Fakultas Hukum ya. Luar biasa, terima kasih penyuluhan hukumnya. Semoga bermanfaat untuk generasi muda. Nah, kemudian putus asa, hilang harapan. Gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mengalami atau punya teman gitu ya di sekeliling kalian yang terjerat masalah yang sama, didekati, jangan dibiarkan gitu ya, ditolong. Coba untuk terbuka gitu, baik itu dengan orang tua ataupun dengan teman kalian gitu ya, supaya bisa keluar dari jeratan yang lain. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa hoax itu apa? Hoax itu merupakan informasi bohong, tipuan, gitu ya. Kita yang melihat, menemukan perlu untuk bisa mencerna berita itu ya. Berita hoax itu tadi sempat terjadi juga di Cipaku katanya ya. Ngeri sekali, pura-pura kecelakaan, tapi akhirnya memberikan kegaduhan terhadap masyarakat gitu ya, dan dipanggil oleh polsek. Jadi teman-teman, kita perlu bijak untuk membaca informasi, menyebarkan informasi gitu ya. Grup keluarga itu tidak punya pangrangan diri gitu ya, benteng diri ketika memahami berita-berita yang masih. Nah, teman-teman pernah lihat nggak video itu? Nggak pernah. Nah, kira-kira itu berita betul atau bohong? Hah? Berita bohong atau benar? Dikutuk jadi singa gara-gara durhaka ke orang tua. Benar nggak tuh? Tadi. Coba. Benar nggak? Bohong. Kenapa kira-kira bohong? Kepalanya dari bawah. Kepalanya dari bawah. Dari bawah. Menurut kamu bohong nggak? Kenapa? Oke, mau lukis seperti itu. Apakah ada manfaatnya penyuluhan hukum untuk kalian generasi muda ini, anak-anak? Itu bermanfaat sekali ya. Yang tadi hoax ya? Iya, hoax.
Jangan mudah percaya pada hoax ya. Harus pakai data ya, data dan realita ya. Itu kan berbahaya untuk hoax. Oke, luar biasa. Ini teman-teman dari Desa Main ya, Mas Bro. Terima kasih kerjasama dengan PKBM Cakrang ya. Semoga bermanfaat untuk kami, generasi muda kami untuk paham hukum. Tidak jera ya, Desa Main berjuang untuk Cipaku ya. Ya kan? Luar biasa. Ini saya mau tanya sama Mas Ganteng ya. Hari ini acaranya apa saja Mas Bro? Oh ya, hari ini acaranya itu penyuluhan hukum, tentang judi online dan hoax. Nah, untuk saat ini itu yang isi dari UGM ya? Dari Fakultas Hukum UGM dan juga ada dari Desa Main juga. Itu luar biasa ya. Dosennya masih muda-muda sekali ya? Ya, dosennya masih muda-muda sekali. Ya. Juga teman-teman semuanya muda sekali. Ya, luar biasa. Makasih Mas. Ya. Ya, saya selalu tersanjung dengan generasi hebat kita, Desa Main ya. Ya, ya. Gimana tanggapan Anda terhadap kegiatan hari ini? Apakah sangat bermanfaat? Para teman-teman khususnya para di anak SMA kemudian ini biar lebih sadar akan bahayanya judi online buat iya, jadi mereka tidak akan terjebak pada judi online dan berita hoax ya. Iya betul, semoga dengan ini jadi lebih tersadarkan kemudian bisa mengetahui dunia ini. Masih Mbak, hebat bisa main. Ini hari ini ada kegiatan untuk PKBM Cakra ya. Iya. Manfaatnya banyak untuk PKBM Cakra apa tidak? Banyak sekali Pak. Jadi anak ini di sini dilatih untuk memilah antara berita yang benar dengan berita yang hoax, dan setelahnya tentunya tidak sembarangan untuk membagikannya. Oke, makasih. Luar biasa PKBM Cakra ya. Betul sekali. Jauh-jauh dari judi online, jauh-jauh untuk bapak di luar. Ya, organisasi panitia kegiatan ini kumpul dengan komunitas literasi manfaat bersama dari bisa kegiatan menghubungkan hukum hari ini kira-kira. Untuk manfaatnya, yang pertama kita mengenalkan mengenai hukum yang bisa ataupun terkait dengan hoax dan judi online, karena itu dua hal yang sangat berbahaya bagi generasi muda Indonesia. Dan harapannya setelah ini warga belajar program KBC bisa sadar terkait dengan bahaya hukum. Jika Anda mendapatkan hoax atau melakukan judi online, begitu Pak. Saya melihat untuk PKB kegiatannya multidimensial ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau barangkali PKB tidak seperti kita ya Mas ya. Alhamdulillah selama ini PKB telah menjadi rujukan dari PKBM seluruh Purbalingga. Kita paling banyak mengadakan kegiatan mulai dari kegiatan pelatihan, keterampilan maupun kegiatan-kegiatan lain, dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait begitu Pak. Terima kasih Mas. Semoga menjadikan PKB Cakra semakin maju. Amin. Tinggal bersama saya Rike. Dan aku Kak Almi. Halo semuanya. Oke, sebelum memulai SPG, saya pengen cek semangat kalian dulu ya teman-teman. Kalau saya bilang selamat pagi, harusnya semangat dong. Saya dijamin selamat. Oh iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Oke, Kak Novi, kita mau main SPG tentang apa nih Kak Novi? Oke, jadi kita di sini akan bermain tantang. Apa itu tantang, Pak? Nah, di sini ada yang tahu tantang nggak? Ada yang tahu tantang? Ada yang tahu nggak? Ini lagi viral tuh di TikTok. Iya. Kayak langsung aja tadi kalau tantang itu artinya tambah tangan. Ini nanti kita permainannya kayak pertambahan ya, tapi menggunakan tangan. Coba.
Oke, kalau gitu coba teman-teman Bicara masalah tetapi dulu ya teman-teman biar saya pernah mendapatkan Facebook. Kita punya pegawan Facebook itu Profesor Santoso, dan beliau punya murid namanya Profesor Sarlito W. Irawan. Ya, sebenarnya arah Indonesia itu apa mas? Arah untuk Iya, kalau kita melihat realitas iya. hukum Indonesia itu era Jokowi khususnya adalah pembangunan, hukum dan pembangunan. Meskipun ideal itu menyampingkan masyarakat kecil, masyarakat desa, termasuk banyak kasus yang di Rempang, masyarakat adatnya itu terusir. Mau tidak mau itu konsekuensi. Tapi Kenapa ambilnya di paket C? suka aja. Suka aja. Oke. Udah itu yakin gak ada alasan lain. Sama mau kemana-mana saya dapat sekolah di SMA yang reguler nggak? Paket C. Ini hadiahnya jadi. Oh, oke ya, makasih ya. Udah cuma satu toko. Negeri Kertanegara, tamat SD 1984, SMP Negeri Kertanegara 1987, SMA Muda Bulutsari tahun 1992. Sampai di sini, ada yang mau komentari? Ini terkait dengan yang Anda lakukan dulu di sini, ya. Saya tamat SMP 1987, tapi tamat SMA 1982. Ada yang bisa ngerti? Sekolah 5 tahun SMA nih. Ada orang muda. Ada seperti itu? Tidak, ya. Saya tamat SMA 1987, masuk SMA. Mr. Miguel, are you fine now? yes, I hope you can be happy now. Be success in event, okay? Yeah. What is the purpose of counseling law for generation? yeah. Thank you, Mr. Dasiman, for the question. The first one proposed Makanya sebagai langkah pencegahan ya, yang pertama kita harus benar-benar berusaha. Tadi disampaikan kita sudah dengar yang seperti apa. Tiga bahasa select which information that provide the ketika berita ya, so we need to kita harus memperhatikan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Kalau misalnya berita itu berdasarkan fakta, pasti ada berdasarkan ada buktinya, ya, kemudian juga ada saksinya. Tapi kalau misalnya sifatnya adalah sifatnya adalah opini can dari avoid this kind of things ya, because menjadi one of opini the bahwa impact that seperti we can ini get seperti ini ada kejadian seperti ini pada Okay, thanks. terjadi. I Yang don't pertama know ya, what is the benefit of counseling law for the human yang generation. kedua, saya kasih yang ada ya, ada para foto dengan narasi yang ada itu isinya beda. Fotonya apa, tahu berapa kejadiannya, beritanya juga berbeda. Makanya harus kita benar-benar cek information keaslian dari foto tadi. Tadi disampaikan ya, dan video tadi. future. Ini adalah And seorang the second anak one, they know how to apa menjadi apa? Okay, thanks. Yang mau saya tanyakan bagaimana upaya kita untuk menghadapi adanya berita hoax. Pertanyaan dari saya, hukum apa untuk pelaku atau korban dari judi online? Satu bertanya bagaimana kita upaya mengatasi atau terhindar dari berita hoax, dan yang satu lagi terkait dengan hukuman bagi yang melakukan judi online. Mungkin silakan Pak Wahidin atau Mas Yati untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana cara supaya terhindar dari berita hoax, gitu ya? Tadi saya sempat menampilkan slide terkait dengan tabayun. Tabayun itu apa kira-kira? Memeriksa kembali, mengkonfirmasi informasi, apakah itu merupakan informasi yang valid atau tidak, gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi dulu ini siapa nih kira-kira yang menyebarkan gitu. Apakah misalnya kalau di desa, di masyarakat di desa, apakah informasi ini misalnya berasal dari otoritas yang sah, misalnya dari desa gitu, ataukah dari mana gitu. Jadi informasi yang disebarkan itu bisa dikonfirmasi terlebih dahulu gitu ya ke yang punya otoritas. Misalnya kalau informasinya itu berkaitan dengan pemerintahan desa, program atau yang lain gitu ya, betul atau tidak ada program ini gitu, ada pembagian PKH misalnya gitu, tiba-tiba pengumuman tapi bukan dari bukan dari desa resmi, tapi ada sebaran doang gitu. Nah, dari informasi tersebut kita bisa cross check, bisa melihat gitu ya. Itu tabayun dulu yang pertama. Yang kedua melihat siapa yang menyebarkan. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat berita tersebut ya, apakah misalnya kalau Pak Wahid tadi melihat antara fakta atau opini misalnya, itu penting bisa mengidentifikasi ini fakta atau opini, penggiringan opini atau merupakan suatu hal yang fakta kejadian misalnya gitu. Penggiringan opini misalnya ada ujaran kebencian gitu ya, ada misalnya kalau di lingkungan teman-teman itu ada gibah misalnya, kecilnya menggibah, ngomongin teman si A, si B misalnya habis kemarin di sekolah ini nyontek ini misalnya gitu. Nah itu bisa cross check ke orangnya langsung apakah benar atau tidak gitu ya. Karena itu kan bisa jadi itu penggiringan opini, bisa jadi itu merupakan persepsi saja gitu ya. Jadi teman-teman perlu untuk bisa mengidentifikasi itu. Nah yang ketiga untuk menguatkan basic teman-teman itu perlu teman-teman untuk menguatkan pengetahuan teman-teman dengan membaca buku gitu ya, dengan membaca informasi yang valid misalnya dari berita yang kompeten seperti Kompas, Tempo misalnya begitu, ataupun kalau di berita itu informasi televisi yang valid begitu ya. Nah masalahnya rawan di media sosial kayak misalnya short YouTube, apalagi Reels, apalagi TikTok gitu ya. Nah itu teman-teman jangan menganggap bahwa informasi tersebut adalah informasi yang valid gitu ya. Dari hal kecil misalnya ceramah-ceramah potongan-potongan aja itu kan bisa membentuk persepsi gitu ya. Tapi perlu kita membaca atau menyimak utuh video-video tersebut gitu supaya kita nggak salah persepsi gitu. Nah itu algoritma itu yang bikin candu gitu ya. Algoritma video-video pendek itu yang bikin candu gitu. Kita kecanduan scroll ternyata udah 2 jam gitu ya. Nah itu perlu kita mengontrol juga ya supaya bisa terhindar dengan penggiringan opini ataupun berita-berita hoax. Kita perlu membatasi penggunaan gawai, penggunaan media sosial, penggunaan handphone gitu ya. Itu kita harus membatasi itu. Kalau yang hoax tadi sudah disampaikan ya, kalau yang judi online tadi kita sampaikan bahwa kita mengacu ya dengan misalnya judi online itu berarti mendasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Jadi kalau misal tadi siapa namanya tadi? Cinta ya, Mbak Dek Sinta tadi nyimak ya. Jadi mendasari atas sanksi pidana adalah pasal 27 ayat 2 dan 45 ayat 3 ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang melakukan judi, baik itu yang melakukan judi ataupun misalnya yang